saya diberkati oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, saya mengajak semua jemaat untuk membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 2 ayat 3, 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan air anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Saudara, semua kita pernah mengalami yang namanya kekurangan. Semua kita pernah mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Namun, hal itu tidak kita undang, hal itu tidak kita inginkan, datang dengan sendirinya. Siapa sih yang mau kekurangan? Nggak ada, saudara. Siapa mau yang hidup dalam kelemahan? Nggak ada. Tetapi seringkali masalah itu datang dengan sendirinya, tidak diundang datang, apalagi dicari-cari, saudara, apalagi diundang, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, Yesus menjadi solusi, Yesus yang menjadi pengharapan bagi setiap kita. Setuju katakan amin? Semua kita adalah anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Peristiwa ini dilatar belakangi adalah di mana Yesus dan para murid diundang dalam sebuah perjamuan kawin di Kana. Dan di saat itu hadir pula Ibu Yesus. Nah, para pelayan datang kepada Ibu Yesus. Ternyata mereka menceritakan sebuah persoalan, menceritakan masalahnya kepada Ibu Yesus dengan harapan Ibu Yesus dapat menolongnya. Alhasil apakah Ibu Yesus bisa menolong? Tidak. Jadi jangan pernah berdoa berharap kepada Ibu Yesus, berharap hanya kepada Yesus. Sebab Ibu Yesus juga manusia biasa yang Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus. Dia adalah manusia biasa. Kita tetap respect, kita tetap hormat, tetapi tidak untuk disembah, tidak untuk diagung-agungkan. Sebab dia adalah manusia biasa. Karena itu Ibu Yesus saat itu tidak bisa memberikan jawaban apapun kepada para pelayan itu. Sehingga Ibu Yesus datang mencari Yesus. Lalu Ibu Yesus datang kepada Yesus, Yesus, do something untuk mereka, lakukan sesuatu bagi mereka. Tapi Yesus berkata apa? Hai wanita, saatku belum tiba. Wah, nampaknya kalau kita dengar, ya, menurut budaya kita, kok nggak sopan? Ibu Yesus berkata kepada ibunya seperti itu. Masa seorang ibu dibilang wanita-wanita? Tapi di sini satu hal yang kita bisa pelajari dari kacamata yang berbeda, bagaimana Yesus saat itu sedang menunjukkan sebuah otoritas kepada ibunya. Sekalipun dia lahir dari rahim Maria ibunya, tetapi posisi saat itu dia juga adalah Tuhan. Tuhan yang tidak bisa diatur, Tuhan yang tidak bisa didikte, Tuhan yang tidak bisa diajar. Karena itu dengan otoritasnya Yesus berkata kepada ibunya, hai wanita, saatku belum tiba. Saudara, jangan pernah mengatur Tuhan. Semua kita yang ada di ruangan ini, kita punya problem, kita punya masalah, tetapi kita tidak berhak untuk mengatur Yesus. Sebab dia Tuhan, sebab dia yang lebih berkuasa dari kita. Kita ini manusia biasa yang penuh kekurangan, kelemahan, tetapi Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Setuju katakan? Iya, baskom, ada dua baskom, baskom A dan baskom B. Baskom A diisi seekor kata, baskom B juga diisi seekor kata. Profesor ini mengadakan penelitian, saudara. Nah, dalam baskom A, kata yang ada di dalam baskom itu, lalu baskom itu ditutup dengan majalah, ditutup dengan majalah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak kelihatan terang sama sekali bagi seekor kata di dalamnya. Gelap gulita karena tertutup oleh majalah baskom itu. Yang satu baskomnya juga ditutup dengan majalah, tetapi masih ada celah titik terang, ada terangnya dikit
sedikit saudara, digeser sedikit majalahnya. Jadi kelihatan terang saudara. Gelap sih, tapi ada terang-terang dikit lah. Yang ini sama sekali nggak ada terangnya. Yang di sini gelap, tapi ada sedikit terang. Lalu dibiarkan sama si profesor ini selama 2 hari saudara. Nah, 2 hari kemudian dia coba buka isinya. Alhasil apa? Baskom A katanya mati. Baskom B katanya masih hidup. Masih hidup. Dan di sini kita bisa belajar sesuatu. Ternyata beda kata yang punya pengharapan dengan kata yang tidak punya pengharapan. Kata di Baskom A ini dalam suasana gelap gulita. Dia merasa semua gelap, tidak ada harapan, mati. Yang satu, Baskom ini, saudara, memang tertutup, memang gelap, tapi dia percaya ada terang. Dia percaya ada secercah harapan. Karena itu dia masih hidup. Saudara, terkadang di ruangan ini kita punya persoalan yang sama. Persoalan manusia itu, kalau saya simpulkan ada 3. Kalau nggak masalah keluarga, masalah keuangan. Kalau nggak masalah keuangan, masalah kesehatan. 3 ini loh, 3K. Muter-muternya di sini saudara. Nah, kalau punya masalah yang sama, yang satu punya pengharapan, yang satu tidak punya pengharapan, ya jelas beda hasilnya, saudara. Ketika diputus pacar, yang satu masih punya pengharapan, masih ada orang lain yang Tuhan sediakan jauh lebih baik. Tapi yang satu, wah mati aku sudah putus harapan, gak ada yang mau sama saya, ya tenah harapan. Ya sudah, hasilnya juga seperti itu, saudara. Nah, saudara, harapan ini sangat diperlukan bagi setiap kita. Persoalan boleh sama, tapi sangat berbeda hasilnya antara orang yang punya pengharapan dengan orang yang tidak punya pengharapan. Dan kita anak-anak Tuhan, kita mempercayai dalam Yesus. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Orang yang mempunyai pengharapan. Dan pengharapan ini menuntun kita kepada keajaiban. Nah, saudara, kita di dalam Kristus Yesus, kita percaya memang Yesus maha hadir. Dia omnipresent. Dia maha hadir. Saya juga menemukan beberapa saudara di ruangan ini juga maha hadir. Di setiap ibadah ada gitu ya, luar biasa saudara. Nggak salah saudara, lanjutkan ya. Iya, itu karakter Yesus yang ada pada saudara, luar biasa. Ibadah sekolah minggu ada, ibadah wanita YS ada, FB ada, ya bagus sih, bagus. Ya itu hanya membuat saudara akhirnya yang lemah jadi dikuatkan lewat ibadah-ibadah yang ada. Apalagi datang ke rumah penyembahan semacam ini adalah baik. Teruskan, lanjutkan, ajak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Amin. Saudara, Yesus itu omnipresent. Dia maha hadir. Tetapi kehadiran Yesus memang dia ada di mana-mana. Saat ini di ruangan ini dia ada. Tetapi kalau kita diamkan, kalau kita tidak mengizinkan dia berkarya, ya dia berpangku tangan, saudara. Ketika engkau mengalami masalah, engkau memikirkan masalahmu sendiri, stres-stres sendiri, nangis-nangis sendiri, yang lebih parah ketawa-ketawa sendiri. Ya, berarti sudah error. Iya, Tuhan nggak mau saudara seperti itu. Saudara, Tuhan mau saudara ketika alami persoalan, ayo duduk, berlutut di hadapan Yesus. Percaya masih ada pertolongan, menghadirkan Yesus. Bagaimana kita menghadirkan Yesus? Firman Tuhan berkata, menghadirkan Yesus melalui puji-pujian. Di atas puji-pujian, Yesus hadir. Setuju katakan amin? Tuhan hadir ketika engkau memuji Tuhan. Tetapi tadi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, saya pribadi juga merasakan kehadiran Yesus. Atmosfernya di tempat ini berbeda, saudara. Ketika pujian dinaikkan, saudara, cerung, ya, itu hadirat Tuhan, saudara. Ya, yang penting cereng-cerengnya jangan bikin saudara ketakutan. Nah, itu bukan Tuhan.
Kalau jereng-jerengnya terus saudara rasa damai, sukacita, tenang, itu Roh Kudus, itu Yesus. Tapi kalau jereng-jereng lalu saudara, kok bulu kuduk saya merinding ya? Ya, rasa saya jadi takut ya. Nah, itu tanda tanya. Ya, something wrong, saudara. Ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, saudara. Nah, karena itu saudara, hadirkan Yesus melalui puji-pujian di rumahmu, hadirkan di kendaraanmu, hadirkan. Kemarin saya sempat ketemu seorang pengusaha. Dia bercerita bagaimana perjalanan hidupnya. Dia pernah di posisi top level, lalu bangkrut, kemudian bangkit lagi, bangkrut lagi. Dia cerita 3 kali saya bangkrut, pastor. Wah, gimana rasanya? Bangkrut 1 kali aja sedih, 3 kali bangkrut. Lalu dia mengakui, iya, saya bangkrut karena kesalahan saya. Hidup saya amburadul. Ketika saya banyak uang, saya melakukan banyak dosa. Ya, salah. Oke. Sekarang pertanyaan saya kepada dia. Sekarang puji Tuhan, ekonomi saya diberkati Tuhan. Lalu dia tunjukkan fotonya di HP-nya, saudara. Pastor, ini armada. Ada berapa? Dia bilang 12 truk Hino, 10 roda. Saudara bisa membayangkan kali berapa itu? Berarti asetnya cukup banyak, saudara. Lalu dia berkata, Pastor, tolong carikan saya jodoh. Bayangkan, punya duit tapi gak punya jodoh, ini luar biasa ya. Biasanya kalau ada duit itu, cewek itu datang juga sendiri. Ini lucu ini dia. Malah gak ada yang datang. Dia yang cari, sudah susah payah. Saya doakan, saudara. Sudah, doa aja. Ayo kita doa. Saya terbatas untuk mencarikan kamu jodoh. Belum tentu yang saya pilihkan cocok buatmu. Bagian saya cuma doakan. Ayo buka 2 tangan, tumpangi tangannya dalam nama Yesus. Dalam waktu dekat dipertemukan dengan tulang rusuknya dalam nama Yesus. Nah, sudah, saudara, dari kesaksiannya dia cerita, dulu saya bangkrut itu karena memang saya nakal. Ketika diberkati, saya hidup dengan berbagai macam dosa. Tapi hari ini saya betul-betul sudah diberkati dan saya betul-betul mau berubah dan bertobat. Apa yang saya lakukan? Saya biasa membawa mobil, pastor, dari Makassar ke Luwuk. Saudara. Saya pernah menempuh Makassar Luwuk dengan jalan darat itu kurang lebih 26 jam. Ya, 26 jam. Dia nyetir sendiri. Seorang pengusaha nyetir sendiri tanpa sopir. Saudara bisa membayangkan? Memang secara usia lebih muda dari saya, saudara. Nah, kemudian dia berkata, apa yang saya lakukan di mobil? Ya, saya putar lagu rohani, saya ikut nyembah. Kalau hati saya waktu itu sementara bawa mobil, Tuhan suruh saya berhenti, menepi mobil saya, lalu saya nyembah. Jujur aja, pastor, soal saya false. Tapi nggak apa-apa, pokoknya apa yang Tuhan suruh di hati saya, ya saya lakukan. Nggak lama, saudara, dia cerita, setiap saya menyembah, ada aja berkatnya Tuhan. Tapi selalu juga ada gangguan ketika saya nyembah di jalanan. Selalu telepon saya itu bunyi. Kalau nggak nyembah, nggak bunyi, nggak berdering handphonenya. Tapi giliran menyembah, selalu ada gangguan. Setan itu kan nggak suka kita dekat sama Tuhan. Iya. Lalu dia bilang, diangkat nggak? Enggak. Kalau saya nyembah, fokus saya, nggak mau ngangkat HP. Ya tuh bunyi-bunyi. Saya fokus dan nggak lama proyek datang. Ya, dia ternyata bisnis jagung untuk makanan ternak ternyata, saudara. Sudah lama dikerjakan. Iya, saya sudah lama. Ya, itu jatuh bangun itu 3 kali. Ya, karena kesalahan saya sendiri. Nah, ini baru-baru saya baru beli mobil. Bukan mobil-mobil biasa, saudara. Ya, mobil cukup high class, saudara. Dia cerita, wah puji Tuhan ya. Masa kamu naik mobil ini nggak ada cewek satupun yang lirik kamu? Pasti ada lah. Ya, mobilnya Mercy, masa nggak ada yang lirik? Ya pasti ada. Ya, kamu percaya dengan iman. Sebenarnya banyak kok, pastor. Hanya ini saya ini cari istri, bukan cari cewek. Kalau cari cewek banyak, tapi kalau cari istri itu susah. Ya sudah, saya doakan kamu dapat betul-betul istri yang baik, yang bisa support pekerjaanmu, bahkan menjadi bendahara di dalam bisnismu.
Iya, Pastor. Nah, ini kesaksian saudara. Seorang pengusaha yang pernah jatuh bangun, lalu dia punya gaya hidup yang berubah dan menyembah. Diberkati saudara, diberkati Tuhan. Nah, saya mau bahwa semua kita juga alami yang sama. Gaya hidup penyembahan ini harus ada pada setiap kita. Amin. Dimanapun, kau mungkin belum punya mobil, kau naik motor, nyembah di motor, saudara. Kau mungkin belum punya motor, naik sepeda listrik. Sekarang lagi ngetren sepeda listrik, saudara. Ya, nyembah. Nggak punya sepeda listrik, sepeda sepeda apa itu? Klasik yang digayung gitu. Iya, nyembah, saudara. Itu jadikan budaya di dalam hidup kita. Dan saya percaya orang yang menyembah Tuhan, orang yang memuji Tuhan, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Justru dia diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang percaya, sering kita dengar di setiap khotbah, sering kita dengar di setiap kata-kata puji-pujian. Pertanyaannya, apakah saudara benar-benar percaya? Atau cuma dengar kok? Oh iya percaya, percaya Yesus, tapi giliran persoalan, ya enggak saudara. Saudara, percaya Yesus itu penting. Percaya Yesus. Enggak, apa ya? Terkadang memang untuk percaya Yesus itu diperhadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita untuk tidak tahu. Ibaratnya saudara gini. Saudara berada di dalam sumur. Ada yang pernah masuk sumur? Dari saudara ada yang pernah masuk sumur? Ada yang pernah kuras sumur? Gak ada? Hebat ya. Sumur, ya. Terkadang kita ini diperhadapkan dengan situasi di dalam sumur. Apa itu sumur? Depan tidak ada jalan, belakang tidak ada jalan, kanan tidak ada jalan, kiri nggak ada jalan. Padahal di bawah, sudah di dasar ini. Saudara, di dalam sumur kering. Saya bicara sumur kering, bukan sumur basah. Kalau sumur basah ya lain cerita, saudara. Ya, kelelep, tenggelam, saudara. Tapi di sumur kering, ketika engkau diperhadapkan dalam situasi sumur kering, seperti Yusuf yang pernah dibuang oleh saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Saudara, dia hanya bisa menatap ke langit. Dia bisa menatap ke atas. Terang itu hanya ada di atas. Pengharapan itu hanya ada di atas. Karena itu, semua saudara ketika mengalami situasi sumur, lihatlah ke atas. Artinya apa? Memandang kepada Yesus saja. Itulah momen di mana kita harus mempercayai Dia sepenuhnya. Apa menunggu saudara harus dimasukkan sumur-sumburan baru mau percaya Yesus? Kan ya enggak. Mumpung belum masuk sumur, percayalah Yesus. Tidak harus dalam situasi benar-benar dimasukkan sumur baru saudara mau percaya Yesus. Ya mungkin secara kenyataan kok seperti di dalam sumur hari-hari ini. Depan ada hutang ditagih, belakang ada lagi kolektor, kanan kiri kolektor. Tuhan tolong. Saudara mungkin diperhadapkan situasi seperti ini, saudara. Satu hal, Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Engkau mungkin sedang diancam oleh seseorang. Mungkin juga karena kesalahanmu engkau diancam. Tetapi Yesus juga tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Dengan adat pengakhiran orang-orang Yahudi. Saudara tahu nggak? Adat orang Yahudi di tiap rumah orang-orang Yahudi selalu ada semacam tempayan. Ya tempayan, tahu nggak ya tempayan? Tempayan tahu ya? Saya lupa bawa tempayan. Andai kata tadi ada tempayan saya bawa. Tempayan, anggap aja kayak guci gitu ya, kayak guci tempayan. Selalu ada, saudara. Tetapi adat orang Yahudi saat itu selalu tempayan itu nggak diisi penuh dengan air, cuma 3 gayung. Saudara bisa membayangkan 3 gayung. Berarti andai kata tempayannya segede ini ya paling kalau 3 gayung ya seginilah. Ya mungkin 2/3 lah.
ya 2/3. Itu kebiasaan. Tujuannya apa? Ditaruh di depan rumah. Karena hidup di sana itu penuh dengan pasir. Nah, setiap mau masuk ke rumah seseorang harus membasuh kakinya, wudu. Jadi kebiasaan wudu itu sebenarnya kebiasaannya di sana, kebiasaan adatnya orang sana Timur Tengah, karena penuh dengan padang pasir, saudara. Nah, mereka selalu membasuh kaki sebelum bertamu atau masuk ke rumahnya. Sendiri juga melakukan yang sama. Selalu ada disiapkan air. Nah, waktu Yesus menyuruh para pelayan itu, siapkan tempat-tempat air. Tadi Bible mengatakan tempat-tempat air yang dimaksud itu tempayan-tempayan itu. Tapi Yesus menyuruhnya untuk mengisi penuh. Yang biasanya cuma 2/3, tapi hari itu disuruh isi full, saudara. Ada 6. Lalu coba cedoklah air dalam tempayan itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara perlu saudara ketahui, pemimpin pesta yang dimaksud bukan mempelai. Pemimpin pesta yang dimaksud adalah wedding organizer. Do you know what wedding organizer? IO, ya WO, ya, yang ngatur-ngatur acara itu loh biasanya. Nah itu saudara. Nah para pelayan itu oleh Yesus disuruh bawa air, dicedok, lalu disuruh cicipi kepada pemimpin pesta. Ketika dicicip, saudara, mujizat terjadi. Air itu loh berubah menjadi air anggur. Dan air anggur itu bukan air anggur yang biasa-biasa, justru air anggur yang manis. Ada orang Yahudi biasanya kalau dalam suatu pesta mereka menyuguhkan kepada para tamu anggur yang manis dulu. Kemudian setelah itu tamunya mabuk, baru dikasih yang nggak manis. Itu adanya orang Yahudi. Tapi kehadiran Yesus itu mengubah tradisi. Kehadiran Yesus mengubah kebiasaan. Awalnya manis, akhirnya manis. Paham? Tanpa Yesus, awalnya manis, akhirnya pahit. Itu tanpa Yesus. Tapi kehadiran Yesus di perjamuan kawin Kana berubah. Air anggur yang manis, lalu saat kehabisan ada Yesus, ada solusi. Tetap anggurnya tetap manis, saudara. Ini berbicara tentang apa? Ketika engkau di dalam kehidupan keluarga, keuangan, pelayanan, pekerjaan, engkau percaya Yesus, engkau menghadirkan Yesus, engkau mengalami awalnya manis, akhirnya manis, indah pada waktunya. Amin. Yang ketiga, saudara, respon seseorang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus, yaitu dia taat kepada instruksi. Taat kepada instruksi. Kenapa? Ibu Yesus berkata kepada para pelayan itu, lakukan sesuai apa yang disuruh. Jangan melakukan apa yang tidak disuruh. Lakukan apa yang disuruh. Kalau hari ini engkau disuruh datang ke tempat ini, datang. Kalau hari ini engkau disuruh untuk misalkan bawa teman minggu depan, bawa. Ikuti instruksi. Karena saya percaya di dalam instruksi Yesus ada maksud Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita nggak tahu hari ini. Kita nggak tahu. Tetapi percayalah, instruksi itu menuntut. Saudara pernah menggunakan GPS? GPS, kayaknya nggak tahu ya. Macam-macam nggak tahu GPS. GPS itu global positioning, apalagi sistem. Itu loh, map. Saya saudara tahu. Siapa di sini ojol? Pasti tahu. Yang kerja ojol pasti tahu map, toh? Ya map. Kita mau ke satu tempat, kita nggak tahu tempat itu di mana posisinya, kita tinggal ketik. Ya. Rute, langsung diarahkan ke tempat ini, saudara. Nah, Yesus itu GPS di atas GPS. Dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Ketika engkau berharap sama Yesus, mengandalkan Yesus, dia akan menuntun saudara ke jalan yang benar, sehingga engkau tidak tersesat. Engkau mengalami kebaikan. Kalau hari ini posisimu sedang tidak baik, jangan juga pernah menyalahkan Yesus. Mungkin engkau juga nggak pernah ikuti instruksi. Mungkin. Tapi engkau berkata, Pastor, saya sudah ikuti instruksi semua, tapi kenapa saya hidupku kayak gini? Yang pasti Yesus tidak pernah menyusahkan saudara. Amin. Masih ada pengharapan. Pengharapan itu yang membawa saudara mengalami keajaiban.
dia punya pengharapan, pastinya dia ikuti tuntunan dari Yesus. Apa itu? Firman Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Mau tahu instruksi Yesus? Baca Bible. Buka Bible. Renungkan Bible. Lakukan sesuai apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Dan saya percaya saudara menemukan yang baik. Saudara, sedikit kesaksian. Saya tutup dengan kesaksian. Iya, hari ini saya dulu terpanggil menjadi hamba Tuhan di usia 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun itu kelas 6 SD. Sehingga Tuhan tuntun sedemikian rupa. Tapi dalam perjalanan hidup saya sempat kecewa sama Tuhan. Tuhan nggak mau jadi hamba Tuhan. Padahal 12 tahun itu Tuhan sudah panggil saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak mau. Ya, percuma jadi hamba Tuhan, percuma jadi pastor. Toh hampir semua hamba Tuhan juga mengecewakan. Waktu itu saya melihat manusia. Di tamat SMA, saudara, tamat SMA, waktu itu saya akan masuk kuliah. Nah, ini kan biasanya kalau sudah SMA sudah pilih-pilih mau jurusan apa. Saya berusaha lari dari panggilan Tuhan. Saya nggak mau sekolah Alkitab, nggak mau sekolah teologi ya, saudara. Saya mau jadi dokter. Saya sudah pernah ikut tes di Unhas, saudara. Pernah. Ya, di SMA 17 saya ingat ikut tes waktu itu. Hasil luar biasa, nggak keterima. Tapi tetap juga mau lari dari panggilan Tuhan, saudara. Lalu mau masuk kuliah di Surabaya, saudara, waktu itu salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal Surabaya, jurusan bisnis. Karena niatnya nggak mau jadi hamba Tuhan, niatnya mau jadi apapun lah selain hamba Tuhan, pokoknya lari. Tapi akhirnya saya sampai ke tanggalnya, saudara. Suatu saat saya di kamar 23 Maret 2013. Saya sampai ingat tanggal itu. Karena apa? Tuhan bicara sama saya di kamar sendirian. Saya buka Alkitab. Ya, saya buka Alkitab. Tiba-tiba satu ayat yang muncul. Boleh ditampilkan? Yeremia 22 ayat 21. Yeremia 22 ayat 21. Ayat ini muncul, saudara. Aku berbicara kepadamu di dalam kelimpahanmu. Waktu itu saya tamat SMA. Tetapi engkau berkata, aku tidak mendengarkannya. Ini adalah perilaku dari masa mudamu karena engkau tidak mematuhi suaraku. Tuhan minta masa muda saya. Pikir saya kalau memang Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, toh saya mau jadi insinyur dulu lah, jadi dokter dulu lah. Nanti terakhir-terakhir baru sekolah Alkitab. Ya, baru jadi hamba Tuhan. Kan banyak itu hamba Tuhan insinyur, hamba Tuhan dokter, hidupnya bagus gitu ya. Pengen saya kayak gitu, saudara, tapi enggak. Ternyata Tuhan mau ayat ini menegur saya di kamar sendirian. Hari itu saya nangis, saudara. Kayak Tuhan itu ada di depan saya dan berbicara langsung. Padahal saya cuma baca Bible loh. Padahal saya sendirian loh. Hari itu saya dijamah Tuhan dan saya bertobat. Tuhan, ya sudah, kalau memang kau panggil saya nyerah di tangan Tuhan. Ya, saya nggak mau seperti ayah saya dulu. Ayah saya dulu, kalau saudara tahu, ada tahapan nasihat, tegur, hajar. Nasihat, tegur, hajar. Ayah saya itu sudah hajar. Saya ini baru ditegur. Saya nggak mau dihajar. Tuhan, kalau memang Tuhan panggil dalam teguran ini, saya nyerah. Oke, tapi saya nggak mau dibayar di belakang bayang-bayang ayah saya. Wah, mentang-mentang ayahnya seorang pastor, anaknya harus jadi pastor juga. Saya nggak mau, saudara. Saya mau Tuhan buktikan. Kalau memang Tuhan panggil saya, Tuhan sendiri yang berkarya dalam hidup saya, bukan gara-gara ayah saya. Nah, Tuhan buktikan, saudara. Dan puji Tuhan, dari perjalanan demi perjalanan, dari waktu ke waktu, saya nggak pandai bicara, saya yang pendiam, pemalu, ya, yang pasti belum pernah mabuk. Tapi saat itu Tuhan memulihkan saya dan berubah total, saudara. Dan hari ini saya hidup seperti ini semua karena tuntunan Tuhan, karena firman Tuhan. Kalau saya dituntun Tuhan dan saya mengalami kebaikan Tuhan, dan saudara semua ikuti instruksi Yesus. Dan saya percaya semua saudara alami kebaikan dari Yesus. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersyukur.
Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur bersama-sama Tuhan, tim UP yang begitu setia melayani Engkau di rumah penyembahan ini bersama Jeponi Kocor. Dalam nama Yesus, hari ini secara khusus menyerahkan Ceheti ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun, semakin sehat, kuat, panjang umur, menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus dipercaya Tuhan pakai dalam kehidupan keluarga rumah tangga Tuhan. Dalam nama Yesus bersama juga Ibu Misi, dalam nama Yesus Tuhan, berikan kesehatan panjang umur, kekuatan Tuhan, semua keluarga besar daripada Ibu Misi bersama anak-anak cucu semua diberkati oleh Tuhan. Pujilah namamu, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Tuhan bersama kita berkata,